Dad! Dad! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Ian. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Greenland. Intinya, film ini menceritakan tentang satu keluarga yang berjuang menghadapi krisis dunia. Mereka ingin menuju suatu tempat yang diklaim tempat tersebut bagaikan surga dunia di tengah kehancuran bumi. Selain itu, mereka juga harus melewati berbagai macam bahaya yang tentu saja nyawa menjadi taruhannya. Seperti apa keseruan ceritanya? Langsung saja siapkan sarapan kalian dan duduk dengan nyaman. Eits, jangan lupa kerupuknya jangan ditaruh di dekat piring, nanti malah lupa dimakan. Especially this. Lima tahun berlalu setelah bencana dahsyat menghantam bumi, segelintir manusia yang berhasil selamat kini bertahan hidup di sebuah bunker yang ada di wilayah Greenland, di mana kisah akan berfokus pada seorang pria bernama John. Kini ia sedang pergi keluar untuk mencari barang-barang yang masih bisa digunakan. Selain menemukan beberapa skoci yang ada di pantai, John juga melihat sebuah bangkai kapal yang terdampar dan memutuskan untuk memeriksa ke sana. I won't hang around. Tepat saat John menemukan buku dengan bunga lestari, rekan John mengabari bahwa badai petir menuju ke arahnya, sehingga John, where are you? This one's coming in fast. dan ketegangan pun terjadi saat badai petir sudah sangat dekat dengannya, di mana John terus berlari dan meminta rekannya untuk segera membukakan pintu masuk. Dan Open the door, get it open. I can make it. Go. setelah John berhasil selamat, kita akan diperlihatkan sebuah ruangan rapat yang membicarakan tentang krisis pangan, seperti beras, acan, bawang, sarden, popok bayi, dan lain-lain. Sebagian ilmuwan menyarankan agar mereka naik ke permukaan atau keluar dari bunker ini untuk mencari sumber daya. Namun, sebagian para ahli tidak setuju dikarenakan udara masih tercemar dan tidak aman untuk dilewati akibat hantaman meteor besar. Dr. Amina, what's the latest on the crater? Salah satu ilmuwan bernama Dr. Amina, ini orangnya, ia mengutarakan teorinya bahwa kawah yang terbentuk dari hantaman meteor besar tersebut akan membentuk kehidupan baru setelah beberapa tahun silam, yang menjadi harapan satu-satunya umat manusia. Tapi masalahnya adalah jarak antara kawah itu dengan bunker mereka sangatlah jauh karena ada di daerah Prancis Selatan dan harus mengarungi lautan untuk bisa sampai ke sana. The tectonic plates are shifting again. Seems like there's been more of those lately. Dan ya, akhir-akhir ini sering terjadi gempa bumi akibat pergeseran lempengan tektonik imbas dari hantaman meteor 5 tahun silam. Entah sampai kapan mereka bisa bertahan di dalam bunker yang katanya aman ini. Yang pasti, mereka harus mengambil resiko untuk mencari tempat baru. Put it to a vote like everything else. I second. We'll send out the snowcat tomorrow. Sekarang kita diperkenalkan dengan keluarga John. Ada Allison si istri dan Nathan si anak. Film yang pertama, Nathan ini sempat menjadi beban yang membuat orang tuanya kesusahan. Namun di sini Nathan sudah cukup dewasa dan semoga saja tidak membuat kedua orang tuanya kesusahan lagi. Can I be excused? Setelah itu, tiba-tiba John dipanggil oleh salah satu temannya untuk melihat sesuatu yang mengejutkan, yaitu munculnya retakan besar pada bunker akibat gempa bumi. Di saat yang sama, mereka juga kedatangan rombongan tamu dari jauh yang datang untuk mengungsi. Mengingat stok makanan dan air yang tersisa hanya sedikit, mereka tidak punya pilihan lain selain menolak mereka semua.
Dan ya, gempa kembali terjadi. Hal itu mengakibatkan bunker runtuh dan menimpa sebagian warga. Menyadari bahwa bunker ini akan segera ditelan bumi, John dan penghuni lain berbondong-bondong menuju pintu keluar bunker untuk menyelamatkan diri. Tetapi All right, I'm gonna go get some masks. tak ada waktu untuk mengantri. John membawa anak dan istrinya menuju pintu lain yang ada di sisi lain dan John dan keluarga berhasil keluar dengan selamat. Namun bunker yang selama ini mereka tinggali lenyap di telan bumi. Sadar bahwa sebentar lagi akan terjadi tsunami besar, semua orang berebut sekoci yang ada di pinggir pantai sehingga There are more boats at the end of the beach. Come on, the left, come on. entah berapa orang yang berhasil pergi, John sendiri berhasil masuk salah satu sekoci tepat saat tsunami akan menyapu daratan ini, sehingga setelah selamat dari tsunami, John dan yang lain langsung berunding kemana mereka akan pergi. Sesuai informasi yang mereka dapat sebelumnya, daratan Inggrislah yang paling dekat dari sana. Namun perlu waktu 1 minggu untuk bisa sampai ke sana. Pray we make it. 2 hari berlayar di lautan, mesin sekoci mereka sempat mogok akibat sudah tua dan kepanasan. Untungnya, John adalah seorang insinyur dan teknisi, sehingga mesin bisa menyala kembali. Okay. 5 hari berlalu, mesin sekoci mereka kembali mati. Namun kali ini bukan karena mogok, melainkan karena kehabisan bahan bakar. Sehingga tak ada yang bisa mereka lakukan selain pasrah kepada Tuhan dan arus laut yang membawa sekoci tersebut. Beberapa waktu berlalu, John dan kawan-kawan dikejutkan oleh sekoci yang menabrak sesuatu. Ketika melihat keluar, ternyata mereka berada di atas kota Liverpool, Inggris yang sudah tenggelam. Tak buang waktu, John langsung mengambil dayung dan mengayuh sekoci untuk mencari daratan. Road up ahead, Lieutenant. Sesampainya di daratan, John berhasil menemukan sekelompok manusia yang bertahan. Kebetulan, di sana terdapat bunker seperti Greenland, yang sama seperti tempat tinggal sebelumnya. Menggunakan tanda pengenal, John dan kawan-kawan diizinkan masuk. Tapi tidak dengan salah satu ilmuwan yang kartunya ketinggalan. Alih-alih mendapat tempat tinggal baru, si ilmuwan akhirnya tewas setelah ditembak oleh salah satu penjaga. Dan ya, ketika teman mereka mati, muncul badai petir yang menuju ke arah mereka, sehingga ketika para penjaga menutup pintu arah keluar, John dan yang lain harus mencari tempat berlindung. Ya, secara kebetulan di sana ada seorang pengendara bernama Obi yang dapat memberi pertolongan kepada John, anak, istri, dan dokter Amina. Setelah lolos dari badai, Obi memberitahu dirinya akan pergi ke London untuk menjemput selengkiannya yang terjebak di sana. Kebetulan, John juga ada bibi yang tinggal di London, sehingga sebelum menuju ke kawah meteor, John akan mampir dulu ke rumah bibinya. Di tengah perjalanan, para cewek-cewek izin berhenti sebentar untuk buang air besar di semak-semak. Sementara John dan Obi, mereka juga ikut turun sambil sebat. Yang mungkin saja itu adalah sebat terakhir yang ada di muka bumi. Tak lama,
John merasakan tanah bergetar yang seolah-olah mulai mendekat. Ternyata Allison! Grab onto something! karena tak rela mobil cicilannya dihantam meteor, Obi berlari dengan maksud memindahkannya ke tempat aman. Tetapi It's all about! setelah hujan meteor berhenti, John sekeluarga dan Dr. Amina melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan setelah 1 jam berjalan kaki tanpa henti, sampailah mereka di kota London, tempat tinggal si Bibi. Setelah 5 tahun tinggal di bunker, akhirnya John sekeluarga bisa merasakan makan enak dan minuman air lemon yang jarang ditemui. Di mana saat malam hari, Allison dibangunkan oleh suara batuk John yang terengah-engah dan tak henti-henti. Saat ditanya kenapa, John hanya menjawab jika ia hanya kebanyakan nyemil kacang saat makan bareng tadi. Tapi setelah didesak oleh Allison, John akhirnya jujur bahwa dirinya sudah terkontaminasi udara beracun akibat sering keluar bunker sewaktu di Greenland. 6 to 8 weeks. 6 weeks. What? Karena tak ada dokter yang bisa ditemui, John hanya bisa pasrah dengan kondisi yang dialami dan ia meminta istrinya untuk tabah. Andai dirinya mati lebih dulu sebelum film ini selesai. Alright, okay. Keesokan paginya, John pamit pada si Bibi untuk melanjutkan perjalanan. Menggunakan mobil tua milik si Bibi, mereka langsung berangkat saat itu juga. Di tengah perjalanan yang jauh dan gelap, John berusaha menenangkan putranya agar tidak takut kuyang. Dengan cara mengajaknya mengobrol tentang ia yang sering push rank tapi tetap saja mitik. Dan tiba-tiba muncul para perampok yang menembaki mobil mereka sekaligus membuat Dr. Amina tewas. Tak ingin membuat keluarganya dalam bahaya, John mengeluarkan pistol dan menembaki satu persatu para perampok tersebut. Setelah mengubur Dr. Amina dengan layak, John dan keluarga pun melanjutkan perjalanan. Dan setelah berjam-jam berkendara, sampailah mereka di lokasi yang seharusnya adalah lautan, namun sekarang sudah menjadi daratan. Itu terjadi akibat perubahan suhu dan cuaca pasca bencana yang terjadi sebelumnya. Setelah beberapa menit kemudian, John dan keluarga tiba di lokasi yang banyak mobilnya, yang ternyata itu adalah jurang yang dalam. Mau tidak mau, mereka harus seberangi karena tidak ada jalan lain. Yang karena Nathan takut ketinggian, John mengiming-iminginya dengan top up diamond. Akhirnya, Nathan pun bersedia untuk nurut. You got this. Okay? Got this. Bermodalkan jembatan tali yang diikat dari ujung ke ujung, John hanya bisa berjalan perlahan di tengah kencangnya angin yang berhembus, dan jangan kira ini sudah berakhir. John harus menyeberangi jembatan yang dibuat asal-asalan dari tangga yang disambung dengan ikatan. Dan muncul gempa bumi dadakan yang semakin mempersulit perjuangan mereka. That's it. There you go.
Dan ya, gara-gara satu orang yang nekat loncat, Nathan nyaris jatuh ke jurang. Tapi beruntung ada Jun yang siap siaga menyelamatkan, sehingga That's it! Come on, Tatum! Danger!